Kakak-kakak sudah dengar? Boleh lambaikan tangan kalau dengar. Oke ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi terkait dengan aplikasi SIPA dan pengembangannya, saat ini kalau kakak-kakak sekalian melihat kenapa sih SIPA itu senantiasa bertambah dan kenapa sih kita harus sama-sama berkomitmen terkait dengan updating data. Di sini kita lihat ini adalah data yang tercapture beberapa bulan yang lalu, di mana di sini jumlah warcap 38, jumlah kuartir ranting ada 670, gugus depan ada 56.000 sekian, anggota ada 1.800.000 sekian. Sedangkan jika kakak-kakak sekalian saat ini membuka aplikasi, maka yang tampil sudah berbeda, terutama untuk waran, gugus depan dan anggota. Jumlahnya cukup signifikan, untuk anggota sudah 2 juta lebih. Hal ini kenapa bisa terjadi? Tidak lepas dari kontribusi dari kakak-kakak sekalian, keaktifan dari kakak-kakak sekalian untuk melakukan updating data. Ini yang komitmen ini yang harus sama-sama kita jaga sehingga data ini nanti akan senantiasa berkembang. Di mana saat ini yang kita monitor atau kita sama-sama pantau adalah jumlah. Selanjutnya nanti ke depan akan lebih dari sekedar jumlah. Selanjutnya, di mana di sini komposisi dari siapa yang ada di SIPA itu saat ini yang terdata dan yang bisa masuk ke dalam sistem informasi keanggotaan pramuka ini adalah anggota muda, ada siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Kemudian ada juga anggota dewasa yang terdiri dari tenaga pendidik, pembina pramuka, pelatih, pembina, pembantu pembina, pamong saka, instruktur saka, pamong sako, instruktur sako. Sedangkan untuk fungsionaris ada ketua dan andalan parkir, staf parkir, majelis pembimbing, pimpinan saka maupun anggota gugus dharma. Terkait dengan keanggotaan di sini, ini secara bertahap nantinya kalau yang awalnya dulu hanya data keanggotaan saja, kemudian berkembang lagi menjadi adanya tambahan riwayat kegiatan, di mana riwayat kegiatan ini tidak bisa dipisahkan dengan berbagai macam kegiatan yang diikuti nantinya. Jadi di sini kalau di SIPA ini ada apa saja. Jadi kalau yang tadi itu adalah siapa, sekarang apa saja. Jadi ada data pokok organisasi, daftar kepengurusan, daftar kegiatan, termasuk sudah mendesak. Sedangkan kalau jangka panjang kita bisa memonitor, oh ternyata di daerah ini, di kuartir cabang ini ada sekian yang potensi, di daerah sini ada sekian yang potensi, seperti itu. Sehingga pembinaannya bisa lebih fokus jika ada program khusus. Kemudian riwayat kepengurusan, baik itu dari anggota maupun dari anggota muda ataupun anggota dewasa. Riwayat kepengurusan ini juga akan terupdate secara otomatis atau secara langsung, termasuk juga dengan pelatihan dan diklat. Selanjutnya di sini adalah perolehan TKU maupun TKK. Saat ini perolehan TKU TKK sifatnya masih perpindahan saja. Jadi TKU Ramu Rakyat Terapnya kedepannya kita berharap akan muncul fasilitas tentang prasyarat kenaikan tingkat. Di mana di sini pembina bisa mengetahui siapa saja adik-adik
yang berminat terhadap TKK tertentu atau adik-adik yang syarat TKU-nya sudah selesai dan siap melaksanakan ujian kenaikan di TKU masing-masing. Harapannya dari kondisi yang ada, kakak pembina juga lebih proaktif untuk memantau, oh ternyata si A ini tinggal kurang 1 syarat, si B kurang 2 syarat, si C sudah selesai. Nah, dari pantauan yang ada ini berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Ini yang kedepannya akan dikembangkan lebih lanjut. Apakah ini nanti cepat atau lambat, ini juga tergantung dari kesiapan kakak-kakak sekalian di lapangan. Dimana harapan kami adalah untuk tahap awal ini TKU dan TKU ini sudah mulai di update Kak. Jadi TKU ini sudah mulai dimasukkan datanya sehingga kita bisa melihat sejauh mana kesiapan di lapangan untuk masuk ke fase lebih lanjut. Berikutnya adalah tanda penghargaan. Tanda penghargaan ini pun nantinya juga akan bisa berubah paradigmanya, yang awalnya sifatnya adalah propose, jadi yang diajukan, ke depan bisa jadi akan muncul data bahwa oh si A, si B, dan si C ini sudah layak untuk mendapatkan penghargaan. Berdasarkan apa? Berdasarkan riwayat-riwayat yang tadi terdata di dalam SIPA. Demikian juga masa bakti. Sehingga nanti beliau-beliau yang memang berhak untuk mendapatkan penghargaan, walaupun diusulkan, tetapi juga kita sudah tahu bahwa oh ini loh yang memang layak untuk mendapatkan penghargaan, sehingga kita bisa memberikan penghargaan itu diberikan, bukan diminta-minta gitu ya. Jadi kita memang memberikan penghargaan berdasarkan dari riwayat yang sudah ada. Kalau ini sebagai contoh ilustrasinya ada Pransaka Nasional, ada Jamburi, ada Raimuna, Java Sport Challenge dan segala macam. Nah ini secara otomatis nanti akan masuk ke dalam riwayat masing-masing peserta dan panitia. Bisa nonton. Gimana? Nanti diganti. Ya. Dari sekian banyak kegiatan, terutama terkait dengan peserta didik, maka kita nantinya akan dapat mengetahui tentang potensi, bakat maupun minat dari peserta. Kenapa? Karena perolehan TKK ini juga bisa menggambarkan dan memetakan ke arah mana interest atau ketertarikan maupun bakat yang dimiliki oleh peserta. Nah, harapannya baik itu parter cabang, gugus depan, parter ranting ataupun parter daerah tidak saja menjalankan kegiatan rutin latihan dan kegiatan dan segala macam, tapi juga lebih jauh. Jika kita bisa membaca potensi bakat dan minat, maka kita bisa mengarahkan, memfasilitasi, bahkan mensinergikan dengan hal-hal positif lain yang ada, sehingga tersalurkan betul bakat dan minat dari peserta, dari adik-adik. Ini sampai kapan? Ini berlangsung dan berkelanjutan, karena biasanya kalau masih siaga itu kan minat bakatnya masih bisa ngalor ngidul gitu ya. Tapi kemudian setelah penggalang mungkin bisa lebih konsisten kemana. Bahkan kalau sampai ke penegak panitia ternyata konsistensinya cukup bagus, tidak menutup kemungkinan
ada semacam perlombaan maupun lomba di dalam lomba tingkat maupun ramona yang mengarahkan kepada bakat, potensi, dan minat peserta. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memperuncing atau mempertajam dari potensi yang dimiliki. Harapannya lebih-lebih lagi adalah bahwa anggota pramuka memang memiliki kemampuan, skill ataupun tambahan kemampuan yang nantinya bisa menjadi bekal. Nah, yang perlu diketahui bahwa dari sekian banyak anggota pramuka itu tidak sedikit yang berasal dari pihak profesional. Minimal kenal dengan pihak-pihak profesional maupun birokrat. Sehingga apa? Sehingga bakat, potensi, dan minatnya ini bisa tersalurkan lebih optimal. Jadi harapannya PKK itu bukan sekedar yang nempel di baju, tetapi betul-betul adalah keahlian yang dimiliki yang bisa dijadikan bekal di masa mendatang. Pilah-pilah putranya berapa, putrinya berapa. Ini adalah step awal yang kita jadikan landasan untuk pengembangan selanjutnya. Di kemudian hari atau pengembangan berikut kita akan bisa melakukan pemetaan lebih mendalam. Semakin detail pembinaan yang semakin detail informasi yang kita peroleh, kita akan lebih mudah melakukan perencanaan. Baik itu yang sifatnya global itu ya yang rencana rutin tahunan, termasuk kita bisa juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya spesifik terhadap apa? Terhadap bakat, minat, dan potensi tadi, termasuk dengan lingkungan di mana mereka berada. Misal daerah pegunungan, daerah Pasuruan, dan deretan Bromo misalkan. Itu kalau diajak lomba berenang akan berbeda dengan yang yang terkait bisa melakukan monitoring terhadap kondisi tersebut. Nah, harapannya jika kita itu mau mencanangkan, mentargetkan sesuatu, dalam hal ini adalah pramuka Garuda misalkan, maka kita tahu kenapa kita mentargetkan sekian, apa yang harus kita lakukan. Nah, kondisi inilah yang harusnya akan lebih terukur nantinya pada saat data-data sudah tersaji dengan optimal. Selain itu juga kita bisa melihat rasio dari jumlah pembina dan anggota. Sudah wajarkah, sudah layakkah, atau sudah sesuaikah rasio dari pembina dengan anggota? Jadi ketidaksesuaian ini nantinya jangan dijadikan sebagai sebuah aib ataupun dijadikan sebuah judgement kelemahan, tetapi ini adalah tantangan kita bersama. Bagaimana supaya rasio dari pembina ini bisa menjadi optimal? Apa yang harus kita lakukan? Berarti permasalahan inilah yang harus kita selesaikan untuk memperoleh hasil binaan yang optimal terhadap anggota pramuka. Idealnya rasionya 1:20 ya. Idealnya, tetapi di kenyataannya masih 1:sekian secara umum. Tetapi terkadang di lapangan masih ada yang 1:50, 1:100. Nah, ini yang harus sama-sama kita sama-sama kita pahami, ada kondisi seperti ini di lapangan. Ini yang harus sama-sama kita pecahkan. Lanjutnya. Jadi kalau yang saat ini terpantau Sidoarjo yang paling banyak
aktif, yang paling aktif kegiatannya. Harapannya kabupaten kuartir cabang yang lain maupun kuartir yang lain juga lebih intens untuk memasukkan kegiatan yang ada di masing-masing kuartir cabang ke dalam SIPA. Kemudian ada lagi informasi tentang Pramuka Garuda. Nantinya harapan kita bisa tersaji seperti ini, termasuk kecakapan khusus yang paling diminati. Nah, ini bisa juga kita melihat ke depannya adalah berapa banyak yang tertarik atau berminat terhadap kecakapan khusus bidang pengamat untuk siaga, juru masak, berkebun, menjahit, penabung, dan segala macam. Kalau untuk penggalang, interestnya kemana? Ini masih kita bisa pecah lagi per masing-masing kuartir cabang. Bahkan kalau memungkinkan kita pecah lagi sampai ke level gugus depan. Sehingga kita bisa melihat, jadi gini, jangan sampai apa yang sudah menempel sebagai kecakapan khusus itu hanya tertinggal sebagai sebuah lembaran di baju saja. Ini yang lebih penting. Value-nya ini yang harus kita ambil. Sehingga jika anggota itu memang punya TKK yang memang betul-betul bisa masak, betul-betul bisa berkebun, dan itu menjadi bekalnya dia di kemudian hari. Bahkan tidak menutup kemungkinan jika memang suatu area itu juru masaknya banyak yang berminat, kuartir cabang bisa melakukan perlombaan ataupun diklat ataupun pelatihan khusus untuk yang berminat terhadap juru masak. Sehingga apa? Sehingga bekalnya menjadi lebih optimal lagi. Demikian juga berkebun, yang awalnya berminat berkebunnya itu sekedar menanam di kiri kanan, jika sudah menegak pandega tidak menutup kemungkinan kuartir cabang ataupun kuartir daerah bisa menyelenggarakan diklat pelatihan yang lebih spesifik, bisa urban farming, bisa tentang pestisida non kimia, bisa tentang pengolahan pasca panen, bahkan tidak menutup kemungkinan hidroponik dan segala macam. Nah, ilmu-ilmu seperti ini yang bisa diberikan untuk peningkatan lebih lanjut terhadap kecakapan khusus, bakat dan minat yang dimiliki oleh anggota. Berikutnya pengembangan ke depan ini mengarah kepada anggota dewasa. Jadi bukan hanya anggota muda yang perlu dikembangkan, anggota dewasa pun juga perlu dikembangkan. Kenapa? Karena pada saat kita tahu anggota dewasa ada sekian, putra dan putri ada sekian, berapa banyak sih yang sudah mengikuti KMB dan KML, KPD maupun KPL. Kemudian dari sekian banyak yang kita miliki, berapa banyak sih sebenarnya pembina yang memiliki hak bina maupun hak latih. Disinilah nanti kita tahu sebenarnya berapa banyak rasio yang real di lapangan. Kembali lagi, dari apa yang kita ketahui ini menjadikan tantangan baru baik dari semua lini kuartir, bahwa di lapangan kondisinya seperti ini loh. Ada yang harus kita benahi bersama, ada yang harus kita tingkatkan, baik itu kuantitas kualitas terhadap anggota dewasa. Ini harapan kita ke depan sudah mulai masuk ke sini. Ini periode sekarang tahun ini sudah mulai dijalankan. Harapannya ini tahun-tahun berikutnya lebih intens terkait dengan pusdiklat dan anggota dewasa. Sehingga kuartir cabang juga bisa memantau bahwa ternyata yang kami menerbitkan SHB itu cuman sekian persen loh rasionya terhadap anggota yang kita punya. Nah, ini sama-sama harus nanti dievaluasi. Punya 100, misalkan gini, Kuarcap A mengeluarkan 50 SHB, padahal di Kuarcap tersebut ada sekian ratus gugus depan. Nah, ini kan jadi pertanyaan,
yang lain yang bina siapa sebenarnya? Seperti itu. Nah, ini sama-sama kita jadikan wacana ke depannya apa yang harus kita benahi di dalam kegiatan atau organisasi kepramukaan kita. Selanjutnya. Nah, ini nantinya sebagai contoh adalah tren kegiatan kuartir cabang, tren kegiatan gugus depan. Berapa banyak sih masing-masing bulan dari tahun ke tahun trennya seperti apa. Nah, ini nantinya bisa kita jadikan evaluasi bersama juga. Sedangkan kegiatan grafik analisis seperti ini akan sangat membantu untuk perencanaan di tiap tahun. Oh, kegiatannya seperti ini. Ini mau kita tingkatkan, kita pertahankan seperti ini, karena memang kita punya keterbatasan nih. Jumlah mungkin tidak bisa jadi eksponensial gitu ya. Tetapi dari yang ada tren yang sudah stabil, value-nya yang perlu kita tingkatkan. Seperti tadi misalkan ada TKK berkebun, ya kita bisa kerjasama bukan hanya dengan pembina, tetapi dengan instansi dinas terkait, dengan komunitas lain yang memang tertarik dengan bidang itu, sehingga atau dengan profesional, sehingga apa? Sehingga kemampuan kecakapan khusus dari anggota lebih optimal. Jadi ini nanti di gugus depan, kuartir ranting, kuartir cabang maupun kuartir daerah bisa mengetahui tren kegiatan dari masing-masing. Kedepannya ini tapi masih mimpi kalau katanya Kak Mas Ul. Masih mimpi, tapi yang harus tetap kita jaga dan kita pelihara adalah bagaimana kita nantinya bisa menyajikan si PAKU. Jadi sistem informasi pengelolaan anggota pramuka yang ada di Saku. Jadi sifatnya mobile. Harapannya apa? Harapannya ini nanti interaksinya bisa lebih intens ke depannya antar anggota dan pembina. Jadi anggota bisa memiliki login sendiri, pembina juga bisa memiliki login sendiri terhubung dengan anggota yang dimiliki. Jadi berapa banyak yang dibina, berapa banyak yang mengajukan TKU, berapa banyak yang ujian TKU, misalkan berapa banyak yang mengajukan PKK dan segala macam. Intensitas inilah yang nanti harapannya bisa memberikan kualitas yang lebih baik dan sifatnya bisa membantu analisa mau dibawa kemana, mau diarahkan kemana, mau dibina sejauh mana potensi bakat dan minat dari anggota yang ada. Jadi nanti pada saat login anggota bisa melihat data pribadinya maupun riwayat kegiatan yang diikuti, termasuk TKK yang dimiliki. Selanjutnya nanti mereka juga akan diberikan fasilitas adalah jika saya mau mengambil SKU ini, maka apa yang harus saya lakukan? Nah, harapannya di sini dia bisa pelajari dilengkapi dengan artikel yang nanti disiapkan adalah syarat pertamanya apa? Oh, saya harus melakukan ini. Artikel pendukungnya apa sih? Oh, berarti saya harus melakukan A, B, C. Oke, ini saya siap ini. Syarat kedua, oh ini saya bisa. Sehingga pada saat kelima atau anggap aja syaratnya lengkap, berarti dia siap ujian ini. Pembina bisa memantau siapa saja sih yang sudah siap untuk melakukan ujian SKU. Demikian juga dengan SKK. Jadi pembina juga lebih proaktif, adik-adik juga lebih proaktif untuk mempelajari apa yang harus dicapai. How to achieve-nya juga disiapkan. Nah, harapannya ke depan sampai ke sini. Sehingga tadi yang kita sampaikan, bagaimana kita akan membawa potensi minat bakat dan dari adik-adik dari anggota pramuka ini bisa terpantau mulai dari level gugus depan, kuartir cabang, kuartir ranting sampai kuartir daerah. Dari mana? Dari data-data level terendah ini tadi. Jadi ini data-data yang level rendah yang bisa dipakai untuk dasar pengambilan kebijakan ke depan.
Jadi di dalam Sipaku ini nanti selain data itu kita bisa juga menyajikan materi kepramukaan, artikel pendukung TKU dan TKK-nya maupun artikel-artikel umum terkait dengan kepramukaan. Sehingga apa? Sehingga ada sebuah tempat atau tempat rujukan yang bisa dijadikan di mana dia akan memperoleh informasi yang tepat. Jadi semua akan terkumpul di sini. Selain juga dari pembina yang ada di lapangan. Kurang lebih gambaran secara umum dan gambaran nantinya ke depan seperti apa, ini gambarannya. Ada yang sudah berjalan, ada yang sedang dikerjakan, dan ada yang masih berupa mimpi yang tetap harus kita jaga. Untuk apa? Untuk peningkatan kualitas dan kuantitas anggota panitia. Demikian yang kita sampaikan. Selanjutnya Kak Masul, silakan. Suara saya masuk kakak-kakak? Diizinkan Sardi. Oke, terima kasih. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kak Endramawan, kakak-kakak sekalian, seluruh peserta sosialisasi SIPA untuk admin Warkap. Kakak-kakak, sebelum saya mulai untuk yang penjelasan teknis tentang beberapa fitur baru ataupun fitur lama yang perlu kita ingatkan supaya bisa segera diinput, barangkali dari paparan-paparan Mas Endra ada yang ditanyakan, dipersilahkan untuk 3 penanya saja. Silakan bisa dipandu Kak Nunu, dipilih dari sekian yang angkat tangan. Baik, terima kasih. Barangkali kakak-kakak ada yang ingin ditanyakan terkait apa yang sudah dijelaskan oleh Kak Endra. Boleh angkat tangannya, ingin tanya. Enggak apa-apa, betul. Dia jadi anggota BP seandainya. Dulunya pengurus Kuarang, terus sekarang jadi anggota BP. Tinggal tanggalnya mulai sekarang aja. Nah, baru dia menjadi pengurus kembali di beberapa tempat. Jadi begitu Kak Bobi caranya. Jadi tinggal dimutasi. Kalau dimutasi itu tidak hilang, tapi kalau dihapus hilang. Kalau yang dimutasi itu di buku panduannya berbeda dengan kenyataannya, Kak. Iya, memang kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Enggak, Mas, gimana ini, Kak, dari Bangkalan? Coba yang pengurus BP, ini lanjut Kak Bobi dulu aja. Coba yang BP tadi dimutasi ya, kita mutasi. Klik mutasi. Oh iya, betul Kak. Ini tidak bisa dilakukan masihan karena dia masih dikunci, yang bisa melakukan adalah Kuarda. Jadi harusnya enggak Kak, harusnya nanti BP, DKC sama Pusdik itu yang memutasi cukup Kuarda. Tapi sementara ini yang bisa memutasi itu masih Kuarda. Karena ngikut ngurus sama Mabi dan lain sebagainya. Begitu Kak Bobi. Nah, jadi atau coba ini kita mutasi dari keluarga kalian. Jadi masih mengikut bahwa jabatan itu berdasar SK keluarga. Kalau yang ini harusnya enggak, ini khusus BP, DKC, Pusdik itu ikut cabang. Deh. Lupa dah.
Nah, ini kita lihat di pengurus WhatsApp, pengurus WhatsApp tadi diberikan apa ya? Uji coba Budianto itu. Nah, ini baru masih bisa kita mutasi dari Wardah. Jadi nanti yang ini akan kita turunkan ke Abang. Begitu ya Kak Bobi. Jadi mohon maaf, untuk menu mutasi masih bisa dilakukan oleh Wardah. Tetapi kalau Kuaran sudah dilakukan oleh WhatsApp. Nah, nanti ini yang akan kita tambahkan atau kita edit bahwa khusus di Pusdik sama DKC itu bisa dimutasi oleh Abang. Kak, seumpama ada kesalahan input golongan. Nah, sementara ini belum bisa dilakukan, kita belum bisa mencoba. Tetapi logikanya kalau kesalahan input itu awal, maka dihapus. Salah input di awal ya. Tapi kalau di tengah-tengah kemungkinan kecil tidak bisa. Karena kalau siaga langsung ke penegak, itu bisa. Penggalang langsung ke penegak, ke Pandega, itu bisa. Karena memang tidak berurutan. Ya, betul Kak. Jadi sementara ini memang belum kita mati untuk mempermudah. Dan Kak, kami barusan edit tahun mulai jabatan pengurus, namun tidak bisa diedit dan muncul keterangan edit jabatan. Coba kita edit. Yang diedit Kak Hadi ini pengurus WhatsApp atau pengurus Kuaran Kak? Kalau kita yang edit bisa. Kami barusan edit tahun mulai jabatan pengurus, namun tidak pengurus Kuaran. Kita masuk ke yang tadi, uji coba. Jadi kakak kalau ada error 1, 2, 3 mohon dimaklumi, itu akan menjadi catatan kita. Kita coba pengurus Kuaran, kita edit jabatannya. Ini belum masuk. Ini 000 diedit. Ya, kita edit, simpan. Nah, kita lihat. Oh, yang itu. Yang tadi tanggal lahir ya. Coba input Kuaran, sekarang input pengurus Kuaran aja. Input pengurus Kuaran yang punya NTA. NTA pengurus Kuaran tadi. Nah, ini itu situ sampai. Jadi andalan tanggal jabatan. Nah, ini kita anggap tanggal ini simpan. Nah,
terus diedit. Tapi memang harusnya tidak bisa diedit ya tanggal jabatan itu. Nah, mulainya sekian. Sekarang minta diedit. Kita edit, kita mundurkan tanggal jabatan atas itu. Nah. Ya. Oke. Oke, kakak-kakak, memang edit jabatan itu saat ini sebenarnya memang tidak bisa diedit. Kenapa? Karena itu masuk ke riwayat yang bersangkutan. Jadi awal mengabdinya kapan sampai kapan. Sehingga itu langsung tercatat di riwayat. Sehingga edit jabatan hanya dilakukan. Jadi ini memang tidak bisa diedit. Jadi kalau input, kecuali kalau memang belum diinput ya tanggalnya saat awal itu nggak diinput dulu, itu kan tidak wajib ada tanggal kalau nggak salah, tanggal jabatan. Nah itu masih bisa. Nah kita lihat sekarang ke orangnya, personalnya, kita print apanya ini, CV-nya, riwayatnya. Nah kita print, bukan KTA nantinya. Nah karena masuk di sini kan, menjadi andalan tanggal 20, tanggal 6 bulan 5 tahun 2020. Yang atas itu kenapa 000 itu kemungkinan itu saat kita nggak melihat apakah sudah berubah atau enggak, munculnya 000 begitu. Nah, karena dia sudah muncul di riwayat maka dia tidak bisa diedit. Nah, kita lihat yang bawah, riwayat jabatan. Itu yang tadi kita coba, dia menjadi andalan tanggal 10 sampai tanggal 24 tahun 2015 terus sampai 2020. Terus yang riwayat pengurus hari ini, dia menjadi brigade penolong di Kuaran dan menjadi andalan di Kuaran. Sehingga jabatan tanggal itu tidak bisa diedit karena dia masuk ke riwayat. Itu seperti tanggal lahir. Karena masuk di NTA maka dia tidak bisa diedit. Begitu Kak Adi. Kak Ani maksudnya gimana? Jadi nanti ke depan akan kita munculkan juga pengurus pangkalan Sakat dan Saku di admin cabang. Nah, nanti kan akan kita tampilkan seperti ini. Statistik Sakadari, nabinya berapa, pamongnya berapa, pimpinannya berapa, instrukturnya berapa, total pengurusnya berapa, total anggotanya berapa. Nah, sementara untuk laporan ini masih kita tahan di kuartir daerah dulu. Sampai kakak-kakak nanti sudah menginputkan tentang Sakat dan Saku. Kalau sudah banyak, baru kita share ke kakak-kakak. Karena kalau kita share ini masih kosong-kosong semua isinya. Kenapa? Karena belum pernah diisi. Kita sekarang coba ke Kuaran, Kak Raffi. Kuaran. Suaranya apa masih terputus-putus Kak? Mati trouble. Entah. Nah, Satuan Karya, admin Saka. Kakak perlu ingat bahwa Saka itu pangkalannya ada di Kuaran dan satu Saka hanya ada
satu kuaran hanya ada satu saka yang sama. Jadi kayak Bayangkara, tidak boleh ada dua di kuaran, hanya satu. Gak usah saka langsung kayak Bayangkara gitu. Ini tinggal satu materi lagi tentang pusdiklat, meskipun di tempat kakak-kakak tidak muncul, tapi kita sounding awal, biar nanti setelah muncul langsung bisa. Itu username ada yang sama. Bayangkaranya ada yang sama, ada yang sudah memakai. Nah, klik untuk ranting, masukkan saka, langsung klik salah satu. Ini masuk ke menu saka sekarang. Nah, sekarang tambah anggota. Punya MPA, jawabannya. Punya MPA, langsung jabatan. Nah, ada beberapa pilihan Kak. Pamong Saka, Instruktur Saka, Anggota Saka, sama Mabis Saka. Kenapa Pin Saka tidak ada? Karena memang di ranting tidak ada Pin Saka. Pin Saka itu ya Pamong Saka itu. Kalau di ranting Pamong Saka. Nah, begitu Kak-kakak tentang Saka. Maaf, waktunya saya zuhur. Izin dulu. Mungkin baiknya kita lanjutkan aja Kak ya. Nanti setelah itu biar selesai, makan sama-sama di tempat yang berbeda, baru sholat zuhur. Jadi begitu Kak. Untuk masalah Saka, cukup ada yang ditanyakan Kak-kakak? Barangkali ada yang ingin ditanyakan tentang penginputan Saka di SIPA. Kak Hadi kayaknya banyak Bisa lambaikan tangannya atau kirim lewat barangkali kakak ada yang ingin ditanyakan, bisa lambaikan tangannya. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ke yang terakhir Kak. Nah, kakak-kakak, untuk yang terakhir ini belum kita munculkan ke admin cabang, tetapi ini di daerah. Sehingga kami tunjukkan saja, kakak perhatikan, dan nanti ketika itu sudah muncul di cabang kakak-kakak, itu sudah bisa dilakukan. Apa itu? Yaitu menu pusdiklat. Jadi KNL, KPD, KPL itu yang berhak untuk menentukan adalah pusdiklat. Sehingga admin cabang membuatkan pusdiklatnya di masing-masing tempat. Coba masuk ke menu cabang. Nah, di sini belum muncul. Oh, itu di keluarga ya? Di keluarga belum kan? Di keluarga ini belum kan? Insya Allah 10 menit lagi selesainya.
Nah, jadi di menu ini belum ada nggak kakak ya kalau kakak perhatikan, tetapi kalau di menunya keluarga ini sudah kita munculkan. Nah, nanti di menu kakak-kakak akan muncul menu seperti ini kak. Saya melihat bahwa sosialisasi via Zoom itu lebih tertib ya, nggak rame. Nah ini kak, ada menu pusdiklat. Nah, menu pusdiklat ini ada beberapa, ada kuartir daerah itu untuk Warda. Nanti di tempat kakak akan muncul kuartir cabang sama admin pusdiklat. Nah, kakak buat dulu admin pusdiklatnya. Ini seperti Saka, buat pusdiklat. Nah ini tambah aja, kita buat. Jadi kakak perlu ingat, pusdiklat ini kalau pengurusnya yang input adalah admin Kuarcap. Tetapi kalau tingkatan KMD, KML, KPD, KPL itu ada di pusdiklat. Jadi kegiatan tetap dimunculkan. Jadi kegiatan KMD tetap buat admin kegiatan. Tapi kalau yang KMD, KML ini yang lulus sudah menjadi KPE, sudah pelatih lanjutan atau pelatih dasar atau mahir lanjutan atau mahir dasar. Nah, nanti bentuk laporannya itu seperti ini, Kak. Kita tunjukkan yang pelatih hapus pembina tadi. Yang mahir siaga, mahir penggalang tadi. Nah, ini sudah Kak ya, langsung klik simpan. Ini sama berarti. Tambah 1. Nah, ini ada sonyanya yang sama. Nah, kita coba jangan itu. Dipilih kuartir cabang aja, jangan kuartir daerah, kan sudah ada kuartir daerah, karena pusdiklat itu kan hanya ada 1. Nah, ini aja gitu. Nah, di sini duplikat karena sama itu loh pusdiklat sama. Nah sekarang klik pusdiklat dah. Enggak, klik Warda. Setelah kakak buat admin klik Warda. Nah setelah itu belum buka ya? Enggak ada. Coba klik Warda. Nah, oh iya ya, ini hanya daftar ya. Masuk di mana ini, di link tadi Kak, linknya ini pusdiklat.sipapramuka Jatim. Nah, tapi di tempat kakak belum kita munculkan ya. Setelah itu kita masuk ke sini. Tapi di tampilan saya masih ini. Belum itu. Jangan-jangan di Kuarcap juga sama. Hah? Oh ini belum bisa toh. Bisa nggak? Oh sudah. Belum fiturnya. Kak, screen-nya tolong diperhatikan. Screen-nya ini belum ke-share sih. Coba di stop dulu terus di-share. Stop. Nah, terus share lagi. Nah, mohon maaf Kak. Nah, kakak setelah buat admin tadi, kakak
nanti masuk ke menu ini setelah buat ini. Nah ini di situ muncul, di sini tidak muncul. Enggak sama ini, belum hore semua kakak. Nah ini baru muncul. Nah ini setelah muncul Pusdikladda begini, ini ya. Setelah kita buat admin, nah ini kita masuk ke menu ini, kita masuk ke link ini, nah kita masukkan. Nah ini baru muncul. Sudah kak ya, sudah muncul ya. Nah masuk. Mohon maaf ini kakak belum bisa mencoba, ini kita tunjukkan. Insya Allah tidak sampai 2-3 bulan ke depan ini sudah muncul, kakak sudah bisa coba-coba. Tetap urus pusdiknya sudah bisa diinput melalui admin cabang. Nah, begini. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, Kak. Lah, ini nanti Kakak nambahkannya itu di ujung sana. Itu ada tambah pembina dan pusdiklik. Ini coba kita anggap keluarga. Nomor anggotanya klik yang tadi. Nah, baru tingkatannya nah, di bawahnya baru ada pilihan ini, pembina mahir, mahir siaga, mahir penggalang, mahir penegak, mahir pandega, pelatih pembina dasar, atau pelatih pembina lanjutan. Jadi kakak nanti tinggal pilih salah satu, klik, nah baru simpan selesai. Tapi saat ini belum bisa. Jadi klik simpan selesai, nanti akan muncul di tingkatan itu pembina kakak. Nah, kakak yang perlu diingat nanti bahwa yang diinputkan di sini yang sudah KMD, KML, KPD, KPL dia harus NTA yang terinput dari gugus depan. Kalau tidak masih belum bisa. Kenapa? Karena pembina atau pelatih itu memang syaratnya harus punya gugus depan. Jadi begitu Kak. Nanti ini akan kita munculkan dalam 2 atau 3 bulan ke depan setelah yang Saka Sako sudah coba kakak mulai inputkan. Oke kakak-kakak, mungkin ini yang bisa kami sampaikan mulai dari untuk sosialisasi kali ini kakak-kakak. Jadi ada profil keluarga untuk pengurus, laporan, pindah golongan, Saka Sako sama Pusdiklat masih wacana untuk kakak-kakak. Tapi kami harapkan untuk yang Saka sama Sako sama pengurus, baik pengurus keluaran maupun pengurus cabang sudah mulai bisa diinputkan sehingga kami harapkan sebelum musda itu kita bisa menampilkan data yang bagus tentang data potensi yang ada di Jawa Timur. Mungkin ini kakak-kakak barangkali ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri. Ulang kembali. Oh, suaranya putus-putus. Oke, baik, mungkin dicukupkan kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan lagi dari kakak-kakak para peserta. Bisa melalui chat, lambaikan tangan juga boleh, raise hand juga boleh. Atau mungkin dari awal tadi ada yang masih ingin ditanyakan, oh cukup dari lawangan. Dari Sidoarjo sudah berikan simbolnya. Oke, kakak-kakak kalau cukup terima kasih atas waktunya. Mungkin bisa diakhiri oleh Kak Indramawan. Dari saya terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Mas'ul dan kakak-kakak sekalian terkait dengan sosialisasi ini. Kami berharap bahwa sinergi dan kerjasama serta komitmen kita bersama agar bukan hanya SIPA sebenarnya, tapi kegiatan dan organisasi kita bisa berjalan dengan lebih baik dengan salah satu instrumennya adalah SIPA ini. Jadi kita bersama-sama sehingga apa yang kita harapkan dengan terbangunnya
database keanggotaan dan kepengurusan yang ada ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.